ya, jadinya mudah. Mulai dari uploadnya, kemudian dari saya editnya juga mungkin karena durasi waktunya juga tidak terlalu lama, jadi semuanya mudah. Bisa dilihat jam berapa ya? Aku jam 2:02, 3. Mau dilihat kah videonya teman-teman? Boleh, tapi nggak tahu loh. Cocok kok. Bukan gitu, malu. Nanti kelihatan hidungku pesek. Bagaimana caranya fokus? Kan harus fokus tuh. Ya enggak, aku pokoknya ya lihat aja Bu Musni ya. Aku baca sebentar. Aku cuma bingung yang poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan eksperimen dengan 2 bahan. Yang pertama yaitu benang, yang kedua paku. Benang saya ikatkan di paku dan akan saya amati nanti apa yang terjadi. Pengamatan saya yang pertama yaitu jarum paku bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian pengamatan saya yang kedua, apakah masih sama atau berbeda. Oke, paku saya arahkan ke depan hidung saya dan akan saya amati apa yang terjadi. Jarum paku seolah-olah berputar-putar. Jarum paku menurut saya seolah-olah berputar-putar, itu pengamatan saya yang kedua. Kemudian pengamatan saya yang ketiga, apa yang akan terjadi. Pengamatan saya yang ketiga yaitu jarum paku bergerak ke depan dan ke belakang. Jadi pengamatan saya selama 3 kali semuanya hasilnya berbeda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu tadi adalah video percobaan yang sudah dibuat oleh Bu Sum. Dalam video tadi apa yang terjadi ya Bu Sum ya? Yang terjadi dengan pakunya atau perasaan saya atau apanya, Mister? Dengan pakunya. Kalau ya itu saya kok bingung ya. Kok saya amati kok beda ya? Padahal saya nggak menggerakkan ya, cuma tangan saya diem tak taruh. Ini perasaan saya. Kira-kira penyebabnya apa Bu Sum? Kok bisa berubah-ubah gitu? Bisa jadi kalau ada angin, Mister, kan nggak tahu juga. Karena saya bikinnya di teras. Selain faktor alam ya? Selain faktor alam. Apa ya? Padahal sama juga, aku tanganku nggak bergerak itu, Mister. Apakah dari pikiran bisa berpengaruh? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi yang saya herankan kok beda ya? Atau memang begitu, Mister? Atau seharusnya sama? Yang tengah berputar-putar terus, iya beda tadi. Iya, memang yang aku amati seperti itu, Bu. Berapa menit itu Bu Sum amatin? Dikit aja. Semuanya itu totalnya 2 menit lewat aja. Oh. Itu sebenarnya percobaan itu maksudnya begini Bu Sum, bahwa segala sesuatu itu berasal dari pikiran kita. Oh gitu. Jadi kekuatan pikiran itu sangat berpengaruh. Misalkan Bu Sum, mungkin Bu Sum nggak menyadari ya, seandainya tadi Bu Sum dalam pikirannya menyatakan maju, mundur, maju, maju, mundur, maka geraknya akan maju, mundur, mundur. Tapi kalau putar, 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 itu gerakannya hipnotis ya Pak? Iya, secara otomatis akan putar-putar gitu ya. Jadi padahal saya nggak mikir gitu ya? Enggak ngomong apa-apa juga. Pokoknya saya taruh di situ.
kok hasilnya beda ya? Saya Iya. bingung juga. Ini Me- pengaruh apa? Angin kah apa? Saya Memang bilang nggak gitu. harus ngomong Bu Sum, nggak harus ngomong, cuman dari perasaan aja, batin Pikiran. aja, batin sama dari Oh, gitu. pikiran gitu aja. Jadi gitu. Ya seperti yang kita yakini gitu ya. Iya. You are, you can if you think you can. Kan pernah dengar peribahasa itu ya? You can if you think you can. Jadi kita bisa, Ya. Anda bisa jika Anda berpikir Anda bisa. Tapi kalau Anda berpikir nggak bisa, walaupun bisa, jadinya nggak bisa kan gitu ya. Ya sama seperti gitu ya. Kenapa Ibu? Kayak sugesti gitu ya. Iya, kayak sugesti. Jadi memang alam bawah sadar itu pengaruhnya besar ya, pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Makanya kalau kita lihat orang hipnotis itu kan, dia sebenarnya nggak bisa, tapi jadinya bisa. Iya nggak? Dia sebenarnya orangnya pemalu, jadinya nggak malu atau bahkan malu-maluin karena dihipnotis gitu ya, karena alam bawah sadar itu tadi. Ya sama seperti percobaan yang Bu Sum lakukan tadi itu, bahwa kekuatan pikiran itu besar memang, besar pengaruhnya ya. Karena dari situlah keyakinan kita berasal. Ya, itu sebagai pemanasan ya. Oke, kita lanjutkan sekarang sebentar. Selamat datang Bu Dwi Setiarini. Mohon maaf Pak, terlambat tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Biasanya yang terlambat suruh nyanyi dulu nih Bu di sini. Nah ini kalau saya nyanyi orang lari semua ini. Oke, baik. Tadi kita baru saja membahas video percobaan yang sudah dilakukan oleh Bu Sumiatun ya. Saya mau cek dulu. Ini sesi sinkronus ini mestinya berakhir lebih cepat ya, jadi kita harus lebih semangat. Nah, oke, saya akan menayangkan video Bapak Ibu. Nah, pada saat Bapak Ibu menonton video, ada 3 pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab. Ya, jadi pertanyaan pertama, apa impresi Bapak Ibu ketika melihat video tersebut? Ya, apa kesannya? Ya, kesan setelah melihat video itu. Kedua, apakah ada hal yang menggugah atau justru malah mengganggu Bapak Ibu ketika menonton video tersebut? Dan yang ketiga, mengapa demikian? Ya, mengapa menggugah, mengapa mengganggu? Jadi 3 ya pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kesan pertamanya apa? Mungkin senang, bahagia, sedih, malu, atau apa gitu ya. Kesan pertama apa? Kedua, apakah video itu membuat Bapak Ibu merasa tergugah atau malah terganggu? Ya. Dan ketiga alasannya kenapa? Nanti saya pengen dengar dari 3 peserta ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti karena Bu Sum sudah membuat video, jadi Bu Sum nanti silakan menunjuk salah satu temannya. Oh, nanti temannya yang ditunjuk nunjuk lagi ke temannya lain gitu ya. Nah, ini cuma nano aja kok ya. Tidak ada jawaban benar salah di sini ya. Tidak ada jawaban benar salah. Jawabannya berdasarkan perasaan masing-masing. Oke, kita saksikan videonya ya. Videonya cukup singkat. Oke, sebentar. Kok hilang? Maaf ya, sebentar. Oke, ini.
Oke. Ya, gimana videonya? Silakan. Siapa? Busum mau nunjuk atau Busum yang menyatakan? Menyatakan. Menjawab. Pertanyaannya 3 ya. Kesan pertamanya apa? Kedua, apakah video itu mengganggu atau justru menggugah? Terus kenapa demikian? Silakan. Busum mau menjawab atau Busum menunjuk teman atau siapa saja yang mau menjawab? Busum aja deh nunjuk teman. Ayo. Nggak apa-apa sahabat karibku, Bu Musni deh. Oh iya, Bu Musni monggo Bu Musni. Astagfirullah. Balas dendam ini kayaknya. Silakan Bu Musni. Oh berbagi. iya, apa tadi pertanyaan pertama? Pertanyaan Perasaan pertama, ya? kesan pertama. First impression. Oh, awal kesan pertama saya tadi rasanya nonton Mr. Bean tapi versi Cina. Versi Cina, oke. Menurut Ibu itu menggugah Ibu atau justru mengganggu? Yaitu menghibur sih. Menghibur. Kebodohan tapi menghibur. Alasannya kenapa, Bu? Nah itu, dia memasak, dia mau mencoba tapi mencoba rasa tapi dia tidak mengambil yang baru. Oh, iya. Yang dirasakan yang itu terus, jadi dia tidak merasakan perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali karena setelah dia masukkan garamnya, harusnya yang diambil yang sudah dicampur. Ternyata dia coba masih yang di sendok itu. Jadi dia mau mengubah rasa tapi tidak ada. Tetap aja ya. Tetap saja. Oke, terima kasih Bu Musni. Saya. Iya. Ya. Pilih teman lagi Bu, satu Bu. Siapa Bu? Bu Dwi tuh sembunyi. Biar nggak ngantuk dia Pak. Sudah saya tebak. Gitu. Silakan Bu Dwi. Oke, terima kasih. Kalau kesan pertama saya melihat video tadi, gemes gitu malah, gimana ya? Gemes ya. Gemes sama orang tersebut. Tapi saya juga merasa, oh mungkin saya seperti itu ya, seperti itu juga mungkin kan Pak. Karena video tadi itu menggugah perasaan saya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki sesuatu, tapi tidak tahu caranya yang tepat, akhirnya hasilnya jauh dari yang kita harapkan, seperti itu Pak. Jadi menurut saya kalau kita ingin mengubah sesuatu, harus tahu caranya yang tepat, mungkin formulanya, dan diulang berkali-kali, tidak hanya sekali, agar apa yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan kita, yang tadinya mungkin kurang pas, akhirnya menjadi pas setelah kita berusaha terus-menerus seperti tadi. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, luar biasa Bu Dwi. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Mana ini? Oke. Jadi dari video garam tersebut ya Bapak Ibu ya, perbaikan apapun itu sangat perlu dilakukan ya. Tapi kita perlu tahu langkah yang benar dan baik untuk dilakukan dan diaplikasikan. Seperti yang dikatakan Bu Dwi tadi ya, jika langkahnya tidak tepat, maka apapun yang kita lakukan ya hanya seperti udah goyang saja ya, bergerak saja tapi tidak maju. Jadi benar yang dikatakan Bu Dwi tadi ya, langkahnya itu ya harus tepat. Apakah langkah yang diambil tepat untuk memperbaiki sesuatu atau tidak tepat ya? Kalau tidak tepat ya jadinya tidak ada perbaikan. Begitu. Oke, jadi kemarin tadi pagi terutama Busum sudah melakukan percobaan ya. Selain Busum, apakah ada Bapak ibu-ibu yang lain yang melakukan percobaan? Sempat melakukan percobaan mungkin? Aku belum. Belum ya? Belum Pak, nggak punya paku saya sama benangnya. Nggak punya paku ya, oke. Karena sih besok. Oke. Di sekolah. Jadi Busum ya, Busum yang sudah melakukan. Oke. Gerakan dari pakunya Busum tadi bermacam-macam, ada yang maju mundur, ada yang ke kanan ke kiri, ada yang mutar-mutar ya Busum ya. Iya. Dan itu dipercaya
konon katanya berasal dari ketukatan pikirannya. Kalau kita meminta atau berkeyakinan dalam hati kita ingin gerakan pakunya maju mundur, maka akan maju mundur. Kalau kita dalam hati ingin mutar-mutar, ya jadinya mutar-mutar. Gitu. Benar tidaknya, silakan dibuktikan sendiri ya Bapak Ibu, terutama yang belum melakukan percobaan ya. Apakah benar itu berasal dari pikiran? Ya, atau cuma karena gerakan tangan kita aja yang goyang-goyang ya, atau bagaimana gitu. Ternyata bahwa kekuatan alam bawah sadar itu memang sangat dahsyat ya, sangat dahsyat. Oke. Nah, saya minta Bapak Ibu Ibu-ibu sebentar lagi akan ke breakout room ya, walaupun ini dikit. 1 2 3 1 2 3. Oke. Jadi ada 2 breakout room. Di breakout room nanti ibu-ibu akan membahas tentang video yang akan saya tayangkan. Jadi saya akan tayangkan video ya. Bagi yang suka film India, ya ini saatnya untuk bersukacita karena yang ditayangkan adalah cuplikan dari film India. Siapa yang suka film India di sini nih? Ada nggak? Nggak ada. Kalau saya ingatnya Bu Mardiana aja yang suka India itu. Itu suka diam-diam dia. Oh, bosom ya. Oke. Jadi nanti setelah kita menonton video Korea, siapa? Bu Musi Korea kan? Busum bukan Korea tapi Indo Asia. Iya. Iyalah. Ikatan cinta aku Budin. Oke. Jadi nanti ibu-ibu setelah nonton video ke breakout room 10 menit kemudian bahas videonya itu ya. Pokoknya apa saja yang bisa dibahas deh. Habis itu nanti berbagi di ruang utama ya, berbagi di ruang utama. Salah satu menjadi juru bicara untuk berbagi gitu ya. Jadi kita tonton dulu videonya bersama-sama. Videonya adalah cuplikan film India ya. Big enough to sail our boats. एक कुएं में रहता था मेंढक का साझा दादी Mighty nice. वेरी गुड. अब 3 जोड़ो. वेरी गुड. अभी इसमें 5 जोड़ो. कहाँ पहुंचे? वेरी गुड. अभी 11 कम से. Penny. They set off to a nose between each pair of eyes. Noses, every size.
रानी, कभी सुनी है उसकी वाणी? Simbad was dazzled by multicolored lights were made of cake and chocolate. सर, एक सवाल था, आपने स्कूल पास करने के बाद कभी पेंटिंग की है? What? क्या ये सर? What is this? पेंटिंग कंपटीशन, टीचर्स स्टूडेंट्स सबके लिए। I want all of you to come, okay? No, seriously. कला का मकसद क्या है? अपने अंदर छिपे जज्बातों को छूट देना। आज खुश हो, हाथ ऑटोमेटिकली ब्राइट कलर्स की तरफ बढ़ते हैं। लंच बकवास था, सारे काले गर्दूले रंग पेपर पर निकलते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ मिस्टर अवस्थी, आइए आइए, प्लीज कम। दोस्तों मैं जरा 2 मिनट आया। आइए बैठिए। सॉरी, जगह जरा कम है। यहाँ कैसे? फैक्ट्री के काम से आया था। ईशान से मिले? नहीं, अभी नहीं, मिलूंगा। पहले आपसे कुछ बात करनी थी। कही? मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है। डिसलेक्सिया पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है। आपको बताना था। क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी। इसमें इलाज की शक्ति है। एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक आध झप्पी, प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं। बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना। ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी। मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है। महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है।
teachers and students at amphitheatre. Amphitheatre. Oke, sudah ya, sudah dapat intinya. Jadi silakan Bapak Ibu, ibu-ibu berdiskusi 10 menit lah ya. 10 menit. Baby Bus. 10 menit Di sini untuk subscribe. Nanti setelah itu kembali lagi. Bu Musni, Bu Dini, Bu Dwi Setiarini, Bu Livia, Bu Puji, Bu Sum ya. Ini secara otomatis ya. Silakan berdiskusi dulu, kemudian nanti kembali lagi 10 menit berikutnya. Oh, ada apa di sana? Oh, itu truk sampah. Sembunyi. Truk sampah. Cari. Pertanyaannya apa ya, Bu? Pak Jarod, pertanyaannya apa? Apa saja yang muncul? Tidak ada pertanyaan khusus ya. Jadi membahas video gitu ya. Mungkin pesan moralnya mungkin atau dari video itu apa yang terjadi itu aja kan? bisa dipelajari ya seperti itu. Oke. Resumenya dulu juga mungkin bisa kan? Cerita dia videonya menceritakan tentang apa gitu. Jadi kalau menurut saya tadi itu kan dia kena disleksia, ya kan? Karena kesulitan membaca, terus orang tuanya sepertinya tadi sibuk, bisnismen sepertinya. Jadi anaknya kurang perhatian. Tadi dilihat dari yang gurunya tadi yang bilang ya, sepertinya kurang perhatian. Terus terus sama gurunya tadi diajari kan ya. Diajari dengan teknik-teknik sendiri kayaknya. Diajari pelan-pelan, jadi diajari apa? Diperhatikan gitu. Iya, learning by doing, dia langsung praktek begitu ya. Iya. Terus akhirnya kan dia bisa membaca, ya kan? Bisa membaca. Terus intinya gimana? Apa ketekunan, perhatian gitu. Pernah ngeliat videonya tuh Bu Dwi, dia itu kayaknya sering dibully, pokoknya dibilang mau sampai dikeluarkan dari sebelumnya dia pernah sekolah lagi kayaknya gitu deh. Kayaknya dikeluarkan kayak gitu nah. Karena dia tidak bisa membaca di kelas paling bodoh, pokoknya kayak gitu nah Bu Dwi. Iya, makanya orang tuanya nggak tahu kalau dia nggak bisa membaca, makanya itu akhirnya dimasukkan situ dapat guru yang bagus. Nah, tahu karena gurunya itu kalau nggak salah dia pernah disleksia juga. Jadi kayaknya menurut saya itu, jadi kita itu kalau belum tahu formulanya gitu, gimana caranya, jadi nggak ngerti gitu ya. Artinya ketemu dengan cara model gurunya, ya dia bisa kok. Jadi mungkin dia itu nggak bisa karena kita belum tahu caranya yang tepat agar dia belajarnya bagaimana membacanya. Screen berarti? Nggak usah pakai sudah tulis saja. Harus minta request sama Pak Jarod baru bisa share screen. Intinya itu tadi mungkin apa? Sudah saya share screen, udah silakan. Oh coba, nyoba ya Mister. Anak berkebutuhan khusus ya? Maksudnya itu dengan apa sih aku lagi nah. Lari ke mobil. Kembali di mobil jembat tersebut sekalinya nol. Oh gini nah mungkin bisakah? Ya ini nah bisa Bu. Iya kelihatan. Bisa. Nah, coba sudah. Apa nyari zoom-nya dulu kah? Kalau menurutku sih film itu mengajarkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Nah betul, mengajarkan benar bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi apa kita ya? Lagi kita ingin mencoba kan, dia mencoba kan tadi anak tadi tuh dikasih perhatian khusus kan sama ininya. Ya Kak? Lagi. Iya Kak Bu Puji?
Iya kan tadi kayaknya gurunya. Iya gitu. Selagi kita mau mencoba ya, mau belajar dan mencoba. Bagaimana? Dan juga ada kata-kata memahami. Mau memahami masalah. Mau belajar dan terus belajar. Iya kah, Bu? Iya, betul. Dan terus belajar. Apa ya? Dan terus belajar. Ya, intinya memang seperti itu. Kalau aku sih, film ini mengajarkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau belajar dan belajar. Iya, maksudnya ini belajar dan terus belajar mencoba kan. Tidak menyerah. Dan pantang menyerah ya. Ya, pantang menyerah. Lagi menyerah. Terus apa ya tadi? Dan pantang menyerah. Apa lagi? Apa tadi aku ngomong itu ya? Oh ini apa? Ketika ada masalah apa tadi aku ngomong ya? Lupa ya, Bu. Film mengajarkan bahwa tidak ada yang tidak mencoba memahami setiap masalah dan menemukan cara untuk dan mencari cara untuk menemukan solusinya. Tadi jadi kan gimana? Mulai dari mana, Say? Coba kata-katanya nah Bu Puji. Kayak apa tuh yang merangkainya ya? Selagi kita mau belajar. Sama ini Bu, latar belakang kebutuhan siswa kan beda-beda. Maka butuh strategi dan kesabaran serta perhatian. Nanti itu di bawahnya ya Bu Puji. Lanjut. Boleh. Benar. Ya, boleh. Selagi kita mau belajar dan terus belajar. Terus apa tadi? Terus. Ya tadi Bu Livia. Selagi kita mencari solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. Dalam setiap masalah yang dihadapi. Titik. Next. Yang terjadi nggak masalah yang terjadi? Apa saya? Tadi latar belakang siswa itu berbeda-beda. Ya, latar belakang setiap siswa itu berbeda. Ya, jadi butuh strategi dan benar butuh strategi dan kesabaran serta kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Ya benar, kerjasama dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Komunikasi yang baik dengan orang tua. Gini aja Kak teman-teman. Udah deh kayak gitu aja Bu. Kan enggak terlalu. Kayaknya masuk ya. Oke Bu Puji, udah ya. Bu, aku sambil jogging ini Bu, jadi mohon maaf. Sudah apa lagi? Sudah itu aja kan? Iya, itu aja. Jadi Bu Mus, udah kembali lagi sudah ini? Mana dia? Sudah selesai ya teman-teman? Sudah. Apa sih yang mau dibahas? Itu aja. Hilang tadi sinyalnya. Gitu nggak, Bu? Maaf, Pak, baru masuk. Keluar tadi. Ya. Iya, enggak apa-apa Bu Musni, sudah selesai kok diskusinya. Oh iya. Terkeluar. Aduh. Termati. Pakai data. Ini tinggal nunggu teman-teman aja kembali ke room. Tiba-tiba keluar, Pak. Oh iya, mungkin sinyal kali Bu ya? Sinyal. Pakai data ini baru bisa. Oh gitu. Kayaknya guru SMP 3 itu ada Bu yang rumahnya di daerah situ, Jalan Pipa ya, dekat kasih dengan Jalan Pipa di situ? Iya, Jalan Pipa agak ke sana lagi Pak, dikit. Bu Winda namanya.
Oke, selamat datang kembali di ruang utama. Welcome back to our main room. Selamat datang kembali di ruang utama. Kita masih menunggu. Oh, sudah ya, lengkap ya. Nah, silakan siapa yang mau berbagi hasil diskusinya dulu. Boleh. Aku udah tahu salah diskusi. Bu Musni, iya Bu Musni kelompoknya sama Bu Dwi Setiarini dan Bu. Oh Dini, iya, ya saya serahkan ke Bu Dwi lah. Siapa dulu? Mau Bu Sum atau Bu Dwi dulu? Sembarang. Sweet. Kalau gitu sweet online. Ayo, sweet online. Saya dulu juga nggak apa-apa, Mister. Oh, iya, sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan dari kelompok kami bahwa dari film tersebut mengajarkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selagi kita mau belajar dan terus belajar, mencari solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. Latar belakang setiap siswa itu berbeda-beda, jadi butuh atau membutuhkan strategi dan kesabaran serta kerjasama dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sum dan kelompoknya. Kita dengarkan kelompok 1 yaitu Bu Dwi Setiarini, Bu Dini dan Bu Musni. Silakan. Saya Kak, Bu Dwi. Iya, Bu Dini. Ini hasil pengamatan kita, jadi secara tidak langsung ini menambahi dari kelompok 1 tadi. Jadi harus mengetahui formula atau strategi yang tepat untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, jadi harus tahu formulanya apa, caranya seperti apa. Kemudian memperbaiki diri terus-menerus, tidak boleh menyerah, terus belajar tanpa kenal lelah. Contohnya seperti melakukan terus, kalau tidak bisa dilakukan lagi, tidak bisa dilakukan terus sampai target yang diinginkan itu tercapai. Seperti itu aja, Ustaz. Oke ya, terima kasih. Itu tadi tokoh utamanya siapa ya, Bapak Ibu ya? Siapa? Tokoh utama di ibu-ibu. Ya, cerita tokoh utama dalam film tersebut. Anak kecil sama gurunya itu. Iya. Amir Khan itu, Pak. Oh, tahu ini apa ini Bu Puji nih. Ada lagi jogging nih Bu Puji ini ya, tahu Amir Khan juga ini ya. Iya Pak, saya lagi jogging. Apa yang terjadi dengan tokoh utama tersebut Bapak Ibu? Ibu-ibu. Walaupun saya enggak ikut, tapi saya sempat melihat tadi ya. Masalah yang terjadi pada anak tersebut sebenarnya adalah dia mempunyai penyakit, kalau tidak salah tadi disleksia ya. Disleksia. Nah, itu kan penyakit yang anak-anak yang kurang cepat, apa namanya, ada masalah dengan lambat bicara. Lambat, bukan cuma lambat bicara, dia kesulitan membaca ya. Membaca. Saya lihat tekniknya tadi tuh bagus, menarik. Caranya, bagaimana caranya dia membimbing anak tersebut sehingga dia bisa membaca. Nah, yang saya tidak paham tadi itu ya, makna angka 8 yang dari kota gede ke menjadi kota kecil itu maksudnya apa tadi ya? Apa Bapak Ibu? Apa Ibu-ibu? Apa kira-kira teman-teman maknanya? Dari kota besar ke kota kecil kira-kira apa? 8 gede kan kota besar, akhirnya lama-lama kecil, berarti berhasil. Tapi maknanya sebenarnya apa itu ya? Kalau anak disleksia itu kan dia kalau nulis itu kan kayak melayang-melayang tulisan itu dilihatnya mungkin ya. Jadi mungkin berarti dia bisa menulis angka 8. Maksudnya iya, sampai dia berhasil Bu Musni mungkin berhasil dalam kota kecil ya. Iya, kalau dia tulisan tuh kayak terbang-terbang Bu katanya. Ya, disleksia kan begitu. Iya. Penglihatannya terganggu. Iya. Tapi gurunya berhasil ya. Iya, fokusnya dia bisa membuat anak itu fokus. Itu kemudian apa masalah dengan orang tuanya ya, Ibu-ibu? Orang tuanya kurang peduli. Kurang tanggap, kurang peduli ya. Terus selalu ngejas anaknya bodoh. Jadi kayak sugesti, jadi anaknya ya bodoh gitu. Gitu ya. Padahal sebenarnya sama gurunya dia bisa ya. Iya. Ya itu tadi karena belum tahu strateginya orang tuanya, jadi ya. Betul, betul. Mengalami kesulitan dalam belajar, mungkin di kelasnya mungkin paling tidak bisa. Strategi, buktinya dia bisa. Padahal terakhir kan dia bisa membaca kan?
Ya. The best, the best. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu-ibu sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Jadi dari film ini Tare Zaman Par ya judulnya ya. Nggak tahu ini nonton itu kayaknya. Sudah pernah Bu ya? Ya, di share judulnya Mister biar kita bisa lihat. Kayaknya menarik. Nanti saya share ininya ya. Iya betul. Ya Allah, yang karena saya nggak suka Apa India. kita nonton film India? Saya juga nggak pernah Bu Dwi. Kecuali film Joda Cina dulu, saya Joda mau. pernah nonton Joda Akbar. Oh iya. Sekarang Korea dia nontonnya. Capek film India banyak episodenya. Oke, jadi dari video atau cuplikan film ini kita bisa belajar bahwa konsisten dan sabarlah dalam menghadapi dan mengerjakan sesuatu gitu ya. Betul. Ya, betul. Memang terutama menghadapi anak yang disleksia itu ya. Dan dalam menghadapi siswa-siswi kita pun kadang kita hilang kesabaran kadang ya. Iya, karena kalau ada yang lelet sedikit rasanya gimana butuh gitu. waktu khusus kan, mungkin kurang telaten dan sabar. Iya, jadi kita kembali merefleksi diri, Ya, apakah kita sudah sabar selama ini? Belum. Saya jadi ingat Harlan Bu Dwi. Doakan aja Kundia jadi sama Harry Kundeng. Amin. Oke, yang kedua adalah tantangan yang Anda hadapi adalah sebuah kesempatan untuk berbuat lebih baik dan Iya, amin. lebih Iya, maju. Bunda. Ya, Halo, enggak dengar. Bu Puji. Banyak bagusnya, Bu Puji. putih merah. Bu Puji. Ada ini. Bu Puji, lagi jogging. Gini dong. Maaf ya, Pak. Jogging di mana toh? Di Langlang kah? Hujan-hujan gini jogging? Iya, mendung-mendung gini loh. Stadion Melawarman. Oh, Melawarman. Enggak, Pak, enggak hujan kok. Enggak hujan di sana ya? Oh, di sini hujan di sini. Oh, hujan. Di Tanjung Laut hujan. Habis itu hujannya jalan ke sana, Bu. Enggak, tempat saya juga enggak hujan, aman. Hujan, ya? Aman. Oke. Jadi itu yang kedua adalah tantangan yang Anda hadapi adalah sebuah kesempatan untuk berbuat lebih baik dan lebih maju, ya. Dengan adanya tantangan itu kita semestinya ya seharusnya kita bisa berbuat lebih baik lagi dan lebih maju karena yang kita lakukan yang biasanya mungkin kita lakukan yang biasa-biasa saja dengan adanya tantangan itu bisa memacu kita untuk melakukan yang lebih ya, yang lebih dari kemampuan kita. Kemudian yang terakhir adalah lakukan berbagai macam percobaan untuk menghadapi situasi yang harus Anda atasi ya. Jadi jika kita menghadapi sebuah masalah, ya kita harus mencari berbagai alternatif gitu ya Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Tidak hanya melakukan satu alternatif kemudian menyerah gitu ya. Dengan berani melakukan atau menerapkan berbagai jenis alternatif tadi, maka secara tidak langsung kita akan meningkatkan kemampuan diri kita ya dan dalam rangka untuk memperbaiki diri ya secara terus-menerus. Oke, jadi sesi menonton video sudah selesai. Kita sekarang akan mengikuti ini Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Unit umum konsep perbaikan terus-menerus sebuah motivasi untuk guru ya. Jadi ini motivasi untuk kita semua ya. Untuk saya, untuk ibu-ibu semua. Too busy for improvements? Apa pendapat Anda? Bagaimana dari gambar tersebut yang tepat atau tidak tepat menurut Anda? Silakan. Siapa yang mau berkomentar? Setelah menonton melihat gambar ini. Kalau sibuk bekerja sampai lupa mengembangkan diri seperti itu. Iya. Gambar ini menceritakan apa sih Ibu-ibu? Kalau saya kok beda ya Pak ya melihatnya. Ya, silakan. Silakan nggak apa-apa Bu. Apa saja boleh. Gambar ini menceritakan apa dulu? Kita lihat gambarnya dulu deh. Ditawari pakai ban yang bulat gitu, terus dia nggak mau. Dia kan banyak itu apa sih kotak biar nggak berat gitu mungkin membawanya. Jadi bagusnya dikasih yang bulat. Dia bilang no thanks.
kita sedang sibuk. Iya. Kalau menurut saya beda Pak saya. Silakan Bu. Jadi ceritanya ini ke orang zaman dulu ini karena terbiasa mereka melakukan seperti itu, walaupun sulit menurut kita yang lihat, tapi karena mereka terbiasa, dia ditawari hal-hal yang baru, ini dia tawari roda yang baru, dia tidak mau. Mungkin dia takut dengan perubahan yang akan terjadi atau bagaimana, jadi dia nyaman dengan kondisi yang lama yang biasa sehari-hari dia lakukan. Menurut saya begitu. Takut keluar dari zona nyaman gitu ya Bu Dwi ya? Ya, sepertinya begitu. Oke, iya. Dan menurut Ibu, apakah itu yang dihadapi oleh guru-guru kita? Ya, betul. Ya, sebagian besar gitu ya. Sebagian besar. Ya, sebagian besar, tapi tidak semuanya, Pak. Tidak semuanya. Kalau mau jujur, ya faktanya seperti itu ya. Mungkin nggak cuma guru aja ya, nggak cuma guru aja ya. Begitu kita sudah di zona nyaman, ya gitu, akan terus gitu-gitu terus gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, gambar apa ini? Mie. Mie instan dengan mie dimasak, apa ya? Kedua gambar di samping adalah gambar mie, namun keduanya berbeda. Perbedaan apa saja yang dapat Anda ceritakan? Silakan, siapa yang mau bercerita perbedaannya apa? Memang sama. Tapi kalau disajikan dengan mungkin varian yang berbeda, bisa lebih dinikmati kali ya. Kalau yang di atas mungkin terlalu sederhana. Kemudian yang di bawah kesannya kayak sekarang sebenarnya banyak sih seperti makanan-makanan zaman dulu itu terkesan biasa saja. Tetapi zaman sekarang banyak orang yang sudah pandai dan pinter mengemas, kemudian topping-toppingnya dikasih varian-variannya. Akhirnya kan lebih menarik packagingnya. Menurut saya seperti itu mungkin. Packagingnya aja Bu. Kalau rasanya? Enggak, mungkin dari ya ini kan lebih. Kalau saya melihatnya mungkin lebih enak yang bawah lah. Iya. Dia rasanya juga lebih enak kayaknya ya. Walaupun sama-sama mie, tetapi mungkin yang lebih bawah sudah apa ya dikemas semenarik mungkin dari varian rasanya, mungkin dari topping-toppingnya atau ada pernik-pernik yang lainnya, jadi lebih nikmat aja. Mungkin seperti itu kalau saya ya Mister, tapi nggak tahu yang lain. Oh iya nggak apa-apa Bu, kan ini kalau menurut saya sih ini simpelnya seperti ini, yang sebelah atas ini dikemas prosesnya secara instan, hasilnya juga ya begitu-begitu saja. Kalau yang di bawah ada usaha, ada dimasak dan hasilnya juga luar biasa. Lebih enak. Prosesnya panjang tapi hasilnya lebih enak. Walaupun sama-sama mie ya Bu. Kalau menurut saya ini mie yang sama ini. Ini mie yang sama tapi artinya tetap mie instan tapi diberikan sesuatu yang lebih menarik, hasilnya seperti itu. Mungkin juga dalam pembelajaran seperti itu. Apapun kalau buat melakukan pembelajaran secara instan hasilnya ya begitu-begitu saja. Tapi kalau kita inovatif mau berubah pasti lebih baik lagi hasil yang kita dapatkan. Oke, ya mantap. Betul. Masuk Pak Eko ya. Gitu. Harus berkembang terus pokoknya. Ya. Nih Pak Eko. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Change good. Apa itu perbaikan terus-menerus? Perbaikan terus-menerus adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa eksekusi langkah-langkah kecil berperan lebih penting dibandingkan langkah yang sekaligus besar. Ya. Jadi mulai dari yang terkecil ya. Kalau step dari by step lah. Kalau AA Gim dulu kalau nggak salah pernah bilang mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau Mas ingat ya. Ini adalah konsepnya Kaizen ya, yang berarti Kai itu artinya berubah, Zen itu bagus, berubah menjadi bagus. Menjadi lebih baik. Dan memang biasanya di perusahaan-perusahaan Jepang itu mereka menerapkan ini ya Bu ya. Kaizen itu ya, sistem Kaizen itu. Karena dia asalnya juga dari Jepang juga. Jadi di sini kata kuncinya adalah langkah kecil berperan lebih penting ya dibandingkan yang langkah besar yang radikal gitu ya, yang langsung. Oke, apa pentingnya perbaikan terus-menerus? Mari kita tonton cuplikan video ini ya.
Sebentar. Oke. Ya, betul. Maaf, ada suaranya nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu? Ada? Oh, ada ya? Oke. Ya. Ada.做事情还是比较从一而终的，就是说比较认真，比较刻苦。孩子哭嘛，就是说做父母的肯定要心疼一点，但是这个也是一种人生中的一种经历吧，这是学习中必须要经历的东西。我们当然是非常高兴的，他自己也很开心，我们也会让他放平心态，继续的去训练，去打好乒乓球。打乒乓球天分这一块，我们觉得只占很小的一部分。如果说想走专业或者想出很好的成绩的话，那他还是要自己要去努力。因为现在还太小，他毕竟才刚6岁，那我们就是看看他自己的喜爱程度吧。如果自己想做一名运动员，那我们就非常会支持他。那如果说只是想通过乒乓球来说锻炼一下身体，那我们也会尊重他。对于我们来说，现在就是一个业余爱好，也非常感谢大家的支持。现在也不是利用孩子来做这些商业性的东西，所以对我们来说，就是说，大家如果支持的话，能让更多的小朋友参与到乒乓球运动当中来，那就是最好的。Oke, ya itu tadi videonya ya. Apa itu tadi Bu, Bapak Ibu-ibu, videonya itu? Anak kecil yang latihan apa ya? Main tenis meja awalnya tidak mau, tidak bisa, menangis. Karena sering latihan, terus latihan, akhirnya dia menang. Kemudian dia sukses. Terus apa ya, YouTube dia buat video YouTube ya, terus viewernya banyak ya. Iya, oke, iya. Kalau kita lihat video tersebut, kita jadi nggak heran ya, nggak bertanya-tanya lagi ya, kenapa kok Cina itu sangat kuat sekali dalam olahraga ya. Jadi kecil aja sudah kayak gitu. 5 sampai 6 tahun udah kayak gitu. Kalau kita saya di Indonesia, kasihan. Iya, kalau kita di Indonesia lihat kita. Anaknya menangis berhenti sudah. Masih main lompat tali kalau sekecil itu. Makanya, iya. Ya Allah. Dia sudah tahu strategi. Iya. Cina ya. Dan memang hasilnya ya luar biasa ya. Luar biasa betul. Oke, kita lanjutkan ke PowerPoint-nya ya Bapak Ibu ya. Nah,
Ini ya Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya, perbaikan terus-menerus itu penting karena dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas Anda baik dalam pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena selalu ada yang lebih baik daripada diri Anda. Ya. Jika Anda tidak konsisten memperbaiki atau meningkatkan kinerja dan diri Anda akan tertinggal. Anda adalah sosok yang dilihat dan ditiru orang lain, hiduplah sebagai sosok yang aktif menginspirasi ya, apalagi kita guru ya Bapak Ibu ya, digugu dan ditiru, dilihat dan ditiru, maka bisa mungkin harapannya kita bisa menjadi sosok yang aktif dan menginspirasi ya. Dan itu harus karena konsep perbaikan terus-menerus mengandung prinsip kebijaksanaan, kebaikan diri dan melatih kesabaran diri dalam waktu perlahan dan dalam kondisi yang lebih sadar. Bukankah kita harus selalu belajar untuk semakin baik dan bijaksana ya? Dalam Islam sendiri kan kalau tidak salah merugilah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin gitu ya. Betul nggak Bu Dini? Oh, ya. Siapa tahu saya salah. Gitu ya. Kalau sama saja itu aja sudah rugi ya, sama saja rugi. Apalagi kalau tidak berubah. Nah, apalagi. Oke. Oke, salah satu sikap apa yang harus Anda miliki ya? Change is the only constant in life. Perubahan itu adalah satu-satunya hal yang konstan dalam kehidupannya. Karena kehidupan itu terus berubah-ubah. Ya mungkin sebelum pandemi ibu-ibu belum begitu familiar ya namanya Zoom dengan namanya Google Classroom, Quizzes, Kahoot. PowerPoint aja masih tertati-tati. Betul. Tapi mau nggak mau harus belajar karena kebutuhan. Harus berubah ya Zoom-nya. Hikmahnya pandemi ya itu. Iya, hikmahnya. Oke. Kita nonton lagi nih ya. Kita nonton aja sekarang ini ya. Nonton aja. Bentar. Ini di sebelahku suka dibilang nonton lagi. Oh iya kan? Nonton lagi ya. Oke. Kita tonton yang ini. Be great. If you want to be known as the highest achieving student in your class, if you want that, then you're going to be misunderstood by people because you're going to be so driven and so focused and so disciplined, people are going to think you're crazy. When you're studying all morning and all day at college, and you go home and study some more and study all night into the early hours, your classmates, they will never understand. They'll never understand why you do it, but you will. You get it. It's not just about the grades. Yeah, getting good grades feels great, but it goes beyond that. It's about what it represents. It's about what you represent. It's about becoming that person that whatever you touch, whatever you get involved with, it turns out phenomenal. And people want to study with you and team up with you because they know you're the person that gets results. And to get to that point, it's not going to happen fast. It takes a lot of patience and a lot of time and a lot of stress and pain and suffering. You gotta go to war with yourself before you can get to that top. It is difficult to get up early every day when you're tired. It's raining outside and you have to go to college when you don't want to go. It's a hard journey. You will have downfalls. You will have times when you're hurting. There will be people who talk about you. It's a journey that's going to make you very uncomfortable. But through the journey, you will find peace with yourself, self-esteem. All of these things are going to be found only through discipline, getting uncomfortable, and putting yourself in situations that you don't want to be in. How badly do you want to change your life? What are you willing to give up to have that life that you dream of? Are you willing to give up the procrastination and the Netflix and the hitting the snooze button 5 times before you eventually get up? Are you willing to give up all of this for the life you aspire to have? Or do you just want to talk about it? And I mean, give it up forever because 2 or 3 or 4 weeks isn't good enough. You really start to see improvement when you are consistent. All the successes I've had, it goes to the fact that I understood the process and day in and day out of being consistent.
I just keep doing the same thing over and over and over again. It will take a while. It might take 1 year. It might take 5 years. I don't know. But here's what we know. If you do it every day works. Some day doesn't. You just need to every day study. Have you done what you said you were going to do? Did you study when you said you were going to study? Or did you get distracted and put it off? There's always going to be a reason to procrastinate. There's always going to be a busy schedule. There's always going to be something unexpected that happens. It's always going to be that way. You have to work through it, but a lot of students don't want it enough. People who succeed stick to the plan regardless. When you tell yourself you're going to study, you need to do it. You have to commit to getting better grades. You have to commit to being a person of action. You have to commit to being someone who doesn't just talk, but who gets the results too. No more excuses, no more complaining, no more victim mentality. Take responsibility. Disappointed with your exam results? Take responsibility. It's not the teacher's fault. It's not the examiner's fault. It's not your parents' fault. It's your fault. When you see something that you want, go after it and attack it, and don't stop until you achieve your goals. Don't let anything or anyone stop you from achieving it. Yeah, okay. I got this. Oke, ya video tadi. Oke, kita lanjut aja ya, Ibu-ibu ya. Videonya saya kira Ibu-ibu sudah mengerti ya, bahwa untuk sukses itu ya kita harus mau berkorban ya, berkorban merubah diri. Oke. Kita lanjut. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, secara praktis ada 2 hal besar mengenai konsep perbaikan terus-menerus. Pertama, perbaikan dan peningkatan kualitas diri secara fisik. Anda dapat benar-benar melakukan sesuatu yang untuk benda di hadapan Anda ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, mulai dari yang terkecil, contohnya saja ya, merapikan meja kerja. Itu sebenarnya hal sepele ya. Hal sepele tapi mungkin kita sering lupa melakukan hal itu ya. Meja kerja atau meja di rumah, meja makan mungkin atau meja apapun gitu ya. Memilah barang yang tidak terpakai juga. Kadang contohnya pakaian ya. Di rumah banyak sekali pakaian yang nggak terpakai, tapi ya disimpan aja gitu ya, nggak dibuang kayak atau disortir atau diberikan ke orang gitu ya. Menyimpan benda yang dapat berfungsi ganda. Mulai dari hal yang sederhana dan mudah, namun konsisten. Jadi dari hal-hal tersebut kita bisa memulai perbaikan diri kita, ya ibu-ibu ya. Kalau di Jepang itu ada Marie Kondo ya, pernah dengar nama Marie Kondo? Iya, yang nanti kalau belum pernah bisa googling ya. Marie Kondo itu terkenal dengan simplicity, apa namanya? Dengan minimalis, gaya hidup minimalisnya, di mana dia akan membuang barang-barang yang dirasa tidak perlu ya, yang dirasa tidak perlu, dan itu bisa meningkatkan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kualitas diri secara non fisik ya. Kalau tadi fisik, sekarang non fisik. Anda dapat memutuskan langkah yang tepat untuk setiap kondisi yang Anda hadapi saat ini. Bagaimana caranya? Pertama, identifikasi ya, identifikasi masalah. Kira-kira apa sih penyebab masalah kualitas diri kita ini masih gitu-gitu aja ya, masih belum bisa berubah. Kemudian setelah mengidentifikasi, dianalisis. Yang selanjutnya menciptakan solusi, possible solution ya, solusi atau jalan keluar yang mungkin yang bisa dilakukan. Yang keempat, setelah menciptakan solusi adalah mengimplementasikan, menerapkannya. Setelah diterapkan, kita analisa hasilnya, berhasil nggak ya implementasi tadi, implementasi dari solusi tadi berhasil apa enggak. Dan setelah itu kita lakukan standarisasi. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas diri secara non fisik. Oke.
Oke, terima kasih. Sudah habis kan? Terima kasih sudah habis ternyata ya. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Tapi setelah itu masih ada yang harus dikerjakan, Ibu-ibu. Masih ada tagihan ya. Jadi, silakan besok buka LMS-nya, dikerjakan yang bisa, ya, yang bisa dikerjakan yang dikerjakan, gitu ya. Karena ini topik terakhir sekali lagi, jadi saya harapkan ibu-ibu lebih semangat lagi ya, karena sudah topik terakhir. Ya, insya Allah. Tetap semangat. Baik, oke. Terima kasih. Sekarang sudah pukul 5:30 ya. Ya Allah, tambah gelap rumah. Tambah gelap betul. Kita akhiri saja. Apa perlu foto bersama atau nggak usah? Kalau nggak usah nggak apa-apa. Nggak usah. Perlu lah. Perlu ya. Bukti nanti nyalain lampu dong. Laporan. Oke, untuk laporan. Betul Bu Dwi, laporan. Jangan lupa mengisi daftar hadirnya ya. Bu Sumiatun laporan terus ke Bu Sumiatun. Enggak bercanda. Sampai lupa aku nyalain lampu loh. Iya, ada kucing di belakangnya Bu Musti kayaknya tuh. Ya ini selalu mendekat-dekat. Oh gitu ya. Oke ya, saya ambil foto. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya. Kucingnya masuk lah. Papa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budi sudah jogging. Sudah. Udah pulang dia. Hujan Bu, hujan.